tongkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Gitu. Jadi adanya hanya di Bible. Itu pemberkatan, berkatnya yang luar biasa ke seluruh bangsa, ke semua bangsa. Gitu. Kejadian 12. Datanya itu. Oke, baik. Udah? Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 130. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi kata Quran, barang siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, maka orang itu adalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya. Dan aku, Tuhan, benar-benar telah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya di akhirat nanti beliau Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Al-Quran mengatakan wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada orang yang membenci Nabi Ibrahim ajarannya kecuali orang yang memperbodoh dirinya. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Nabi Ibrahim, berserah dirilah kepadaku. Beliau kemudian mengatakan apa? Aku berserah diri kepada Tuhan alam semesta. Nah, lalu Nabi Muhammad diingatkan, diajarkan oleh pencipta langit dan bumi, bahwa sabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Demikian juga Nabi Yakub alaihissalam mewariskan ucapan yang mulia kepada anak-anaknya. Apa itu? Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu tahu? Apakah kamu hadir? Apakah engkau menjadi saksi saat ketika menjelang kematian Nabi Yakub, ketika beliau berpesan kepada anak-anaknya, apa yang kalian wahai anak-anakku akan sembah sepeninggalku kelak? Mereka anak-anaknya pun menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepada Tuhan tersebut kami berserah diri. Nah, ini di Islam tuh. Jadi apa yang ditanamkan kepada umat Islam ini adalah sebuah akidah yang menjunjung tinggi kemudian ajaran Nabi Ibrahim dan keturunannya itu sebagai pola kehidupan di dalam berhubungan kepada pencipta langit dan bumi dan juga kepada sesama manusia. Jadi kalau saudara saya membawa Kejadian 12 nomor 3 yang memberkati Nabi Ibrahim adalah saudaraku Kristen, Nabi Ibrahim mengajarkan keturunannya menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada ciptaan yang ada di bumi. Demikian. Oke. Jadi menurut Bang Juma kan yang memberkati kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi sedangkan dari kitab perjanjian lama itu belum ada kata Allah. Itu adanya El Shaddai di situ. Jadi belum ada kata Allah di situ, Bang. Belum ada. Bahkan di teks aslinya pun belum ada kalimat itu.
Jadi yang memberkati itu ya Tuhan di perjanjian lama, Bang. Itu. Saudaraku, Teks saudaraku aslinya. Saudaraku gini, kalau kami di Islam itu memang berbeda dengan di Kristen. Kristen dibangun dari dasar pijakan menggunakan terjemahan agama Yudaism. Kalau kami Islam enggak. Kami hanya diajarkan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah pada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Pada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya. Pada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dan hanya kepada Tuhannya kami berserah diri. Kepada Tuhannya Nabi Ibrahim kami berserah diri. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan hanya kepada Tuhannya Nabi Abraham kami berserah diri. Kalau mereka kemudian mengenal dengan sebutan Hashem, kami mengenalnya dengan sebutan Allah. Merujuk kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, yang maha tinggi. Hakikat itu cuma satu. Tak ada dua, apalagi tiga. Jadi kalau saudara-saudara kami Yudaism mengenal Tuhan mereka, Yotefafe, atau Adonai, atau Elohim, atau apapun itu, kami yakin itu hanyalah gelar Tuhan. Itu bukan nama pribadi Tuhan. Itu hanya kata gelar, yang mana gelar ini mencakupi sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Sama seperti di Al-Quran. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada. Huwa Rahmanur Rahim. Itu gelar-gelar Tuhan. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada. Kita hanya bersaksi tentang Tuhan yang maha tinggi. Gelar-gelar yang diberikan kepada dirinya, kepada manusia. Gelarnya yang diajarkan, yang diperkenalkan kepada manusia. Itu. Kami mengenalnya dengan sebutan Allah. Innani anallah la ilaha illana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, kalau saudara kami Yudaism mengenalnya dengan sebutan gelar-gelar, ya kami juga ada gelar-gelar itu, Asmaul Husna. Dan yang terpenting kemudian adalah ketika Nabi Muhammad diperintahkan kepada beliau agar menyampaikan kepada umatnya, amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Apa kata Quran? Wa nahnu lahu muslimun. Dan hanya kepada Tuhan mereka kami berserah diri. Bukan Tuhannya di luar Nabi Ibrahim, bukan. Tapi Tuhannya Nabi Ibrahim lah kami berserah diri. Itu Al-Quran yang menerangkan surah Al-Baqarah ayat 136. Silakan. Ya sebenarnya kalau temanya itu Bang Juma, itu memang kita nggak akan ketemu sih, karena berbeda kan, nama Tuhannya berbeda kan, gitu loh. Karena kalau ngambil dari Al-Quran kan Allah, kalau tapi dari ngambil perjanjian lama kan belum ada nama itu kan, gitu. Yang disebut Bang Juma tadi gelar segala macam, memang belum, nggak mungkin ketemu ujungnya gitu, karena beda namanya Bang, yang memberkatinya, beda nama yang memberkatinya, gitu loh. Jadi nah, saudara membaca di kejadian itu nggak ketemu nama itu Bang. Di kejadian itu nggak bakal ketemu nama itu Bang. Gitu loh. Saudaraku, kalau pindah ke kitab suci Al-Quran beda juga lagi namanya gitu loh. Mungkin beda oknumnya mungkin ya Bang ya. Bukan Abraham yang sama kan. Gitu. Nah, karena ini yang diberkati kan hanya sampai ke Ishak Yakub gitu loh. Enggak saudaraku, coba Anda coba mana? Di situ jelas dikatakan, olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Tadi saya diskusi dengan sahabat saya,
Akhi Billy, saya bertanya kepada beliau, apakah agama Yahudi, agama Yudaism ini, itu agama syiar yang diperuntukkan untuk diajarkan kepada bangsa lain? Apa jawaban beliau? Tidak. Itu perintah hanya kepada keturunan Yakub. Taurat itu hanya untuk berlaku kepada keturunan Yakub. Ajarkanlah kepada anak-anakmu, pada keturunanmu secara turun-temurun untuk memegang aturan yang kuberikan kepada Nabi Musa. Baik pada saat dia duduk, pada saat dia berdiri, pada saat dia berbaring, pada saat dia berjalan. Tuliskan di pintu-pintu rumahmu dan seterusnya. Itu perintah hanya kepada dia. Nah, bagaimana dunia bisa mendapatkan berkat kalau ajaran ini hanya terbatas kepada kaum Bani Yakub? Sementara di atas muka bumi ini banyak bani-bani lain di luar daripada Bani Yakub. Selain daripada harus ada di luar dari Bani Yakub yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk melakukan pemberkatan kepada manusia pilihannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Kristen yang kita andalkan itu nggak bisa. Kenapa? Di Kristen itu tidak ada pemberkatan kepada Nabi Ibrahim. Pengutukan ada, pencelaan ada, abang. Nggak begitu. Oke, baik. Saya menghargai. Begini. Kalau dalam Islam, setiap kali kami beribadah kepada Allah, sujud kepada pencipta langit dan bumi, kami melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini kami bacakan setiap kami sholat. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sebagaimana pernah engkau memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkat atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya sebagaimana engkau pernah memberi berkat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia di seluruh alam semesta. Ini Quran, ini kaidah dalam agama Islam. Ini doa pada saat kami beribadah, pemberkatan. Nah, sekarang kalau saya minta, ini kalau umat Islam yang mengisi posisi di Indonesia ini seluruhnya, maka Tuhan akan memberkati seluruh Indonesia. Nah, sekarang kalau dibalik, saudaraku. Nah, sekarang tolong berikan satu contoh prosesi pemberkatan kepada Nabi Abraham dari Kristen. Saya ingin tahu, silakan. Berkat itu apa sih? Berkat itu kan karunia dari Tuhan, Bang, yang diberikan. Oke. Kita itu sudah mendapatkan warisan dari Abraham yang sudah diberikan berkat oleh Tuhan. Sesuai Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kami sudah mendapatkan satu pegangan, yaitu berkat keturunan dari Abraham. Karena Abraham sendiri itu adalah bapak dari segala bangsa, Bang. Bapak dari semua bangsa. Semua bangsa-bangsa besar itu bapaknya Abraham. Nah, ketika kita mempercayai berkat itu berasal dari Abraham, ya kita mendapatkan berkat juga dari Tuhan, gitu, Bang. Jadi berkat yang kita terima itu adalah turun-temurun dari berkat yang kita yakini Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu, Bang. Saudaraku, kita minta berkat ke selain dari berkat Abraham. Karena Abraham itulah perjanjian kekal dengan Tuhannya yang memberkati dia untuk semua bangsa-bangsa di muka bumi. Itu, Bang. Oke, baik. Jadi gini, saudaraku. Di dalam data yang saudara bawa, aku Tuhan akan memberkati. Siapa yang aku berkati? Apa? Orang-orang yang memberkati Abraham. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua,
Dan aku Tuhan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi ada dua keadaan, saudaraku. Ada dua keadaan. Betul. Sekarang kalau orang yang dikutuk Tuhan memenuhi bumi, apakah semua kaum di bumi ini akan mendapat berkat? Karena ada dua manusia kelompok. Ada dua manusia, manusia ini ada dua kelompok. Ada yang memberkati Abraham, ada yang mengutuk Abraham. Pertanyaannya, bisakah alam semesta ini, semua kaum di bumi ini, itu diberkati Elohim kalau isinya penuh dengan orang-orang yang mengutuk Abraham? Bisa Siapa nggak? yang mengutuk? Ya tunggu dulu, bisa nggak? Bisa Bisa. nggak nubuatan Tuhan yang mengatakan Tidak bisa. semua kaum di bumi ini akan mendapat berkat kalau bumi ini penuh dengan orang-orang yang mengutuk Abraham? Nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi kalau bumi ini dipenuhi oleh orang-orang Islam yang 24 jam melakukan pemberkatan kepada Nabi Abraham, apakah bumi ini akan diberkati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi? Oh, cara mendapatkan berkat kan nggak seperti itu, Bang. Caranya gimana? Oke. Kita mendapatkan berkat itu kan tadi udah dijelaskan bahwa berkat yang diberikan Tuhan itu memang sudah Caranya? digariskan oleh Tuhan. Nah tadi ayat tadi nggak kan bisa. menjelaskan Nggak bisa. kayak gitu. Ayat tadi itu, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nah, orang-orang yang memberkati dan aku mengutuk orang-orang yang mengutuk. Iya. Kita Nah, baca ini. sekarang saya mau tanya, di Kristen itu pemberkatan terhadap Abraham itu apa? Loh, kita memang mendapatkan berkat dari sana, Bang. Memang Iya berkatnya apa? dari sana. Apa? Nanti kita Kita mendapatkan mencontoh. berkat. Gini, Saudaraku. Gini, contoh Kita gini, Bang, mendapatkan ya. Contoh berkat. gini. Silakan, Gini contoh silakan. Bang. Gini Ya, contoh Bang silakan. ya. Banyak orang yang pengen dapat berkat tapi tidak mau menjalankan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Tapi ketika kita menginginkan berkat harus mengikuti perintah Tuhan dan menjalankan keinginannya Tuhan. Contoh, Abraham diberikan berkat, tapi tidak cuma-cuma berkat itu diberikan. Dia harus pergi jauh. Nah, sedangkan dia ditugaskan harus pergi dari rumahnya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya. Nah, itu contoh berkat. Ketika Tuhan meminta sesuatu, ketika kita butuh berkatnya, ya kita harus dekat dengan Tuhan, gitu. Cara untuk mendapatkan berkat, ya harus dekat dengan Tuhan. Itu contohnya, Bang. Saudara, Bukan yang harus setiap hari. Gitu. kalau kita ingin dekat kepada Tuhan, apa yang diajarkan Yesus kepada muridnya? Untuk mengenal Meminta. Tuhan. Untuk mengenal Tuhan itu apa yang harus dilakukan? Ya meminta, kan ketuklah, maka akan kubukakan. Mintalah, maka akan kuberi. Itu, Bang. Sekarang begini, kalau dikatakan melakukan pemberkatan itu cuma-cuma, itu betul. Pemberkatan Enggak Tuhan, cuma-cuma. pemberkatan, Cuma, Bang. pemberkatan Tuhan kepada siapapun Pemberkatan itu, kepada Abraham itu tidak cuma-cuma, Bang. ya orang-orang di Kejadian luar. 12 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Jadi disuruh pergi juga, Bang. Dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika dia mendapatkan perintah ini dan menjalankannya, baru datang ayat berikutnya. Aku akan memberkati. Jadi berkat yang diberikan itu setelah ada perintah itu harus dijalankan gitu. Kalau perintah itu nggak dijalankan, ya nggak bakal ada berkat gitu, Bang. Oke, jadi gini, Konsep berkat itu, orang kalau mau mendapatkan berkat, seseorang kalau mau mendapatkan berkat, ya harus mengikuti perintah Tuhan dan apa yang diinginkan Tuhan. Itu, Bang, yang dimaksud ingin mendapatkan berkat. baik. Jadi gini, Saudara Arom, saya minta Anda konsentrasi penuh dalam materi ini. Ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Simple kok sebenarnya. Di luar keturunan Abraham, ada Islam, ada Kristen. Nah, Yudaism kita tidak bisa harapkan
Karena memang Yudaism itu bukan agama syiar. Bukan agama syiar. Sementara yang dikatakan dalam kitab Kejadian ini, olehmu wahai Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bila mana kaum itu memberkati engkau, maka aku akan memberkati. Jadi kalau seluruh orang yang ada di Indonesia ini melakukan pemberkatan kepada Abraham, maka Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Alam semesta ini diberkati oleh Tuhan bila mana orang itu memberkati Abraham. Sekarang saya tanya. Begitu bang, nggak begitu bang, nggak begitu bang. Arti dari Kejadian 12 ini, Abraham itu memberikan contoh agar dapat diberkati oleh Tuhan. Seperti apa? Ketika Abraham mendapatkan berkat yang kekal atau mendapatkan pemberkatan dari Tuhannya, ada nggak sih perintah dari Tuhannya untuk dijalankan, harus untuk mendapatkan berkat itu? Itu loh yang kita harus ajarkan, bahwa siapapun seseorang ketika menginginkan mendapatkan berkat, oh enggak bang, siapapun. Ketika abang gini, contoh gini, ketika hanya memberkati Abraham setiap harinya, tapi nggak menjalankan apa yang diinginkan Tuhan, apakah tetap mendapatkan berkat? Ya nggak dapat bang, nggak bisa begitu bang. Dalilnya bukan begitu di situ, jadi jangan dipelintir. Aku akan memberkati orang-orang. Jadi gini Bang Juma, kalau Bang Juma setuju bahwa hanya dengan menyebut Abraham setiap harinya untuk memberkatinya, terus kita dapat berkatnya gitu, enak kali bang. Dalilnya gimana bunyinya? Tapi nggak mau menjalankan. Dalilnya bunyinya gimana? Ya nggak bisa. Dalilnya gimana bunyinya? Loh, data yang Kejadian 12 ayat 3 ini kan ada yang 12 ayat 1-nya. Tugasnya apa dari Tuhannya? Kan dapat tugasnya dulu. Pergi dari negerimu. Nah, andai kan dia nggak mau ngikutin tugas dari Tuhannya ini, dapat nggak di ayat 3-nya dia? Ya, karena dia melakukan itu. Kenapa kita urusin itu? Apa urusannya kita dengan itu? Makanya ini mencontohkan bahwa Abraham aja untuk mendapatkan berkat dari Tuhan itu dia harus melakukan sesuatu. Oke, nanti kita bahas itu. Nanti gampang itu. Bang Juma bilang tadi hanya cukup dengan mengucapkan Abraham. Bukan. Gitu. Saya tidak mengatakan itu. Syarat pertama adalah melakukan pemberkatan. Masalah perintah-perintah nanti kita uji. Siapa yang melakukan perintah Tuhan? Islam atau Kristen? Sabar. Seperti apa yang dimaksud Bang Juma? Yang pasti kami melakukan itu dulu syarat pertama. Melakukan pemberkatan. Pemberkatan itu adalah penghargaan, memuliakan, mendudukkan Nabi Abraham. Dan itu kami teori praktekkan. Kami mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam sholat kami memberkati beliau sebagaimana berkat yang diberikan kepada Nabi Abraham alaihissalam dan keturunannya. Nah, sekarang dari teori ini saja kami sudah unggul. Nah, sekarang orang Kristen coba di mana dalam prosesi ibadahnya melakukan pemberkatan kepada Abraham? Itu aja dulu. Adakah? Ini belum perintah. Kita masuk teori lisan dulu. Gini bang, karena beda ya bang ya. Kita kan konsepnya pengajaran bang, pengajaran dan mendengarkan firman. Nah, ketika pengajaran ini sudah disampaikan, cara mendapatkan berkat seperti apa sih? Contohlah di Kejadian 12, seperti kisahnya Abraham. Gimana cara untuk mendapatkan berkat? Ya mengikuti perintah Tuhan. Apapun perintahnya kita lakukan, pasti akan diberikan berkat. Karena sudah ada contoh. Yang mencontohkan siapa? Ya Abraham. Gitu. Selesai sampai situ bang. Oke. Jadi ketika kita masuk dalam praktek. Seseorang ingin mendapatkan ingin mendapatkan berkat, ya nggak perlu tanya lagi caranya. Nggak bisa, ya, nggak bisa begitu. Yang pertama dulu, secara teori umat Islam sudah diunggulkan di situ. Sekarang kita masuk ke praktek. Ketika Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu secara turun temurun. Secara turun temurun.
Itulah perjanjian kekalku. Nah sekarang kami umat Islam diajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Kami menyembah kepada ilah yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Itu satu. Kristen bagaimana? Menyembah kepada siapa? Sama. Yang keluar dari kubur? Ah, kan memiliki 3 pribadi, satu hakikat. Tuhannya Abraham berapa pribadi? Ada 3 dong. Dan firman. Ini kalau praktek. Ingat saudaraku, saya sudah menang teori. Kami dalam ibadah sholat melakukan pemberkatan. Dalam praktek, aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Di situ ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Dan Al-Quran ketika datang dikatakan apa? Dan kami diajarkan untuk menyembah kepada apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham, itu tidak pernah menyembah anak Maria. Hari ini Kristen belum ada. Memang dulu belum lahir dia. Dari Maria. Belum lahir dari Maria. Jadi boleh gitu. Ketika Tuhan melakukan perjanjian kekal, aku yang akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu. Dan itu adalah perjanjian kekal. Artinya kalau perjanjian kekal, tidak boleh Elohim itu diganti dengan anak Maria, anak Martin, anak Silsili. Gak ada yang ganti, Bang. Gak ada yang ganti. Apakah yang disembah Abraham itu anaknya Maria? Karena dia masih menjadi firman pada Bapa. Perjanjian kekalnya nggak boleh menyembah selain daripada yang datang menyatakan diri kepada Abraham. Betul. Nah, terus Betul. bagaimana bisa Anda mengatakan betul sedangkan Kristen menyembah kepada anak manusia? Oh, enggak, Bang. Nah, apakah keturunan Abraham menyembah anak manusia? Siapa yang nyembah anak manusia? Yesus itu anak kodok rupanya. Nah, manusianya ngapain disembah, Bang? Lah, orang Kristen itu pasti menyembah manusianya, nggak mungkin tidak. Lalu apanya yang disembah? Apanya yang disembah? Apanya yang disembah? Natur, Bang. Nggak ada doni. Natur itu nggak ada. Itu akan ada lah. Gimana? Sekarang begini. Kalian gimana? Begini saudaraku. Kita lihat Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka. Mereka menyembah Engkau Tuhannya Abraham, satu-satunya Tuhan yang benar, dan menyembah Yesus yang Engkau utus. Ada nggak begitu? Nggak ada. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Di situ Yesus mau dikenal berapa natur? Pada saat itu berubah lagi. Itu mengajarkan kepada murid-muridnya cara berdoa untuk mendapatkan hidup yang kekal. Secara hidupnya untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal dengan cara 2 natur apa 1 natur? Makanya mengenal dari makanya surat Yohanes itu. Mengenal Yesus berapa natur untuk mendapatkan hidup yang kekal, saudaraku? Kemanusiaannya ya 1 lah. 1 natur kan? Manusianya 1. Memang. Nah, sekarang Tuhan yang disembah Nabi Abraham, apakah ada sisi kemanusiaannya? Jadi mau menghilangkan yang di Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, Bang Juma. Itu firman. Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku. Sama dulu. Ini kan berbicara mengenai firman kan. Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Buka sekarang. Coba Anda buka. Buka dulu. Anda buka dulu. Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana? Oke. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Udah selesai. Yesus. Nah, sekarang ketika firmannya keluar, menyuruh menjadi matahari. Batal nggak atau menjadi matahari? Batal atau menjadi matahari?
Jadi Tuhan nggak matahari itu? Bukan. Bukan. Lalu ketika firman keluar dari mulutnya sampai kepada Maria. Itu. Sabar dulu. Firman keluar sampai kepada Maria. Maria, Tuhanmu menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Firman itu menjadi atau tidak? Menjadi enggak? Baca Lukasnya nanti, Bang. Baca Lukas. Itu bukan Lukas. Nanti dulu. Itu bukan Lukas. Saya bertanya secara umum, ketika firman itu datang kepada Maria, bahwa Maria harus melaksanakan apa yang menjadi titah Elohim agar dia hamil dan melahirkan anak manusia bernama Yesus, itu terjadi enggak? Terjadi enggak firman itu? Itu perintah Tuhan Bapa kepada malaikat Gabriel untuk menyampaikan kepada Maria agar hamil. Itu kata-kata yang harus disampaikan. Terjadi enggak? Terjadi. Nah, setelah terjadi, instruksi itu apa yang ada kemudian? Ada daging baru tanpa ayah? Ada. Itulah yang dikatakan Yesaya 55 nomor 11. Apa yang kuperintahkan keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang aku titahkan. Makanya dikatakan nggak bisa. Coba Anda baca Yohanes. Sabar dulu. Yohanes 8 nomor 42. Boleh Anda baca? Ya Bang Juma lah baca. Yohanes 8 nomor 42. Aku keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Bukan kehendak Yesus kan? Ya bukan, karena memang bukan. Matahari menjadi matahari atas kehendak siapa? Nah, itu perkataan yang diinginkan. Itulah perkataan menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Makanya di dalam Mazmur 33 nomor 9, sabar. Mazmur 33 nomor 9, Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Yesus, ibunya diperintahkan hamil, maka Yesus ada. Sederhana kok itu. Enggak, beda Bang. Kok beda? Ya, ketika proses penciptaan langit dan bumi, itu proses penciptaan berkata-kata, kemudian jadi, maka jadilah. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Firman. Nah, ketika di Yohanes 1 ayat 1, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi daging. Jadi Firman itu yang datang langsung, Bang. Sang Firman itu yang berada pada Allah itu datang langsung. Tapi jadi gini, perkataan itu sudah menjadi manusia yang di dalamnya adalah Firman itu sendiri yang sebelumnya bersama-sama dengan Allah. Baik. Ketika matahari ingin dicipta, apakah Yohanes 1 nomor 1 itu berlaku? Bahwa Firman bersama-sama dengan Tuhan? Yes, sebelumnya Firman yang keluar ketika Tuhan berfirman jadilah terang, apa yang keluar? Itu adalah perkataan melalui sang Firman. Ketika dikatakan jadilah hamil, apa yang keluar? Perkataan yang diinginkan oleh Bapa melalui Firman-Nya. Nah, beda nggak dengan matahari? Sama. Berarti matahari dengan Yesus kedudukannya sama-sama. Beda. Kalau saya mengatakan begini, pada mulanya matahari itu adalah Firman yang bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin orang dia Kenapa nggak mungkin? Kenapa nggak mungkin? Bukankah matahari itu adalah Firman yang keluar dari mulut Tuhan? Bukan, karena dia sudah diciptakan. Lah, kalau Yesus, apakah Firman yang keluar dari mulut Tuhan? Nah, kedagingannya kan ditambahkan, Bang. Itu bedanya. Apa ini?
Apa ini? Maksudnya Tuhan menambah pribadi baru? Bukan. Jadi untuk dia kan memiliki anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu adalah itu konsep abangku. Itu saudaraku, itu doktrin. Itu doktrin itu. Itu doktrin. Jangan dibawa doktrin. Kita bicara diskusi ilmiah. Bukan. 1 Yohanes 5 ayat 11. Abang baca dulu coba. Bentar ya. Apa? Berapa? 1 Yohanes 5 ayat 11. Apa yang dikatakan di sana? Yesus yang berkata atau bukan? Itu perkataan Yesus atau bukan? Dan inilah kesaksian itu. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, untuk orang mendapatkan hidup kekal melalui anaknya. Untuk manusia agar mengenal anaknya harus ditambahkan kedagingannya, gitu loh. Melalui salah. firman itu. Gitu. Bukan begitu. Untuk memperoleh hidup yang kekal harus mengenal Elohim. Harus mengenal Elohim. Ini benar nggak? Harus mengenal Elohim baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Elohim. Iya kan? Ya sabar dulu. Saya tanya dulu. Secara ilmiah, untuk mendapatkan hidup yang kekal harus mengenal Elohim, betul? Melalui? Tunggu dulu, saya tanya dulu. Untuk memperoleh hidup yang kekal, maka orang harus mengenal Elohim, betul? Caranya melalui? Saya bacakan dalilnya. Jangan melalui. Dikatakan di dalam sabar dulu. Lah kan harus dalil, bukan melalui. Di dalam 1 Yohanes 2, sabar dulu. 1 Yohanes 2 ini hubungannya dengan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 3. Dan inilah tandanya bahwa engkau mengenal Tuhan. Inilah tandanya bahwa engkau mengenal Tuhan. Yaitu jikalau engkau menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Tuhan tetapi dia tidak menuruti perintahnya, maka dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Anda setuju dalil itu? Setuju. Nah, saya ulang, saya singkat. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tanda mengenal engkau adalah mengikuti, menuruti segala perintah-perintahmu. Barang siapa yang mengaku mengenal engkau tetapi dia tidak menuruti perintahmu, maka dia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sekarang saya mau tanya. Sabar dulu. Sabar. Adakah perintah Elohim untuk menyembah anak Maria? Nah, gini. Kita sepakat tadi bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Elohim. Oke ya? Ya. Nah, adakah perintah menyembah anak Maria? Sebentar. Di data Yohanes. Ini kita sudah masuk. Sebentar. Kita masuk ke praktik kehidupan. Ini kan pemberkatan terhadap Nabi Abraham. Pemberkatan terhadap Nabi Abraham dalam konsep bertuhan. Abraham mengajarkan kepada keturunannya, aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Nah, sedangkan kalian menyembah kepada Yesus. Nah, kita masuk pada poin di mana mengenal Tuhan satu-satunya yang disembah oleh Abraham dan keturunannya secara turun-temurun itu adalah apabila kita melakukan segala perintah yang ada terhadap nabi-nabi yang diutusnya. Sekarang, kalau Anda betul mengenal Tuhan yang datang kepada Nabi Abraham, dan itu adalah Yesus menurut kaidah Kristen menambahkan daging, ada nggak perintah dari Tuhannya Abraham untuk menyembah kepada Yesus anak Maria? Itu tanda. Kalau kau mengenal Tuhannya Abraham, maka engkau akan melakukan perintah-perintahnya. Ada nggak perintah menyembah kepada anak Maria? Itu dulu.
Itu dulu bang. Inilah tanda jikalau engkau mengenal Tuhannya Abraham. Apa tandanya? Engkau menuruti segala perintah-perintahnya. Namun jikalau ada orang berkata menyembah kepada Tuhannya Abraham, tetapi tidak menuruti perintahnya, maka dia adalah seorang pendusta. Sederhana, ketika dikatakan siapa yang memberkati engkau Abraham, adakah Abraham kemudian mengajarkan menyembah kepada anak Maria? Orang yang memberkati Abraham, adalah orang yang menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, tidak menggantikannya dengan Tuhan-Tuhanan yang lain. Kalau Anda memberkati Abraham. Nah, udah belum? Sudah. Oke. Tadi kita sepakat untuk mendapatkan hidup kekal itu mengikuti atau menjalankan perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan kita ikuti. Ku bawa data Yohanes 3 ayat 16 tadi. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya tidak binasa. Berarti semua manusia itu wajib hukumnya percaya bang sama anaknya yang tunggal. Itu yang diminta Tuhan bang. Oke, baik. Gitu. Oke, baik. Cara kita literasi harus begitu bang. Iya. Segesesnya. Oke, saya ikuti. Berarti kita harus mempercayai Yesus. Oke? Sebagai mempercayai Yesus sebagaimana ajaran Yesus tentang Yesus. Betul? Tuh kan. Betul? Ini mau ngaburin data. Enggak. Ini Anda mau percaya Yesus atau mau percaya kepada selain Yesus? Gini. Ya, Bang Juma mau ya. mengaburkan data dari pengajaran Yesus, di mana Yesus bilang tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Setuju. Nah itu faktanya. Saya setuju itu. Berarti manusia harus mengikuti perintah Bapa untuk percaya kepada anaknya yang tunggal bang. Oke, sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Nah, ketika dia diutus di dunia mengajarkan tentang itu, karena hanya anak yang tunggal lah yang bisa menyatakan Bapa. Saya mengatakan kepada saudara, percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Pada saat dia melakukan pengajaran ya dia utusan bang. Nah, dia utusan. Karena dia utus untuk mengajarkan. Itu ajaran beliau kan? Betul, tapi semua manusia harus percaya sama dia. Nah, sekarang tolong Anda tunjukkan ajaran Yesus. Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, karena hanya dalam dialah, nama dialah kita diselamatkan bang. Di kisah para Saya Rasul tidak kan tanya sudah itu. jelas. Saya tidak tanya itu, Abang. Saya tidak tanya. Mana? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, tolong di mana dalilnya agar manusia percaya kepada Yesus sesuai dengan ajaran Yesus? Manusia harus percaya kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana dalilnya? Jadi gini, Bang Juma, kita belajar pengajaran sama kebangkitan ya, Bang Juma ya. Gini, kenapa lari ke situ? Gini terlalu jauh. Jangan nanti dulu. Saudaraku, Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Setiap ayat yang dituliskan dalam Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus menyatakan bahwa setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab atau cerita yang tertulis di dalam Alkitab sudah diilhami. Jadi itulah pengajaran tentang Yesus Kristus ketika kebangkitan, menceritakan bagaimana Yesus Kristus sebenarnya, siapakah dia. Gitu loh. Makanya Rasul Petrus pun bilang bahwa penderitaan, kematian, kebangkitan yang dilakukan atau yang dilalui oleh Yesus Kristus untuk mengalahkan maut itu untuk kita semua gitu loh. Oke, sekarang begini. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu adalah bohong, dusta. Bagaimana kalau seorang Paulus bersaksi tentang Yesus dari dirinya sendiri? Sejak kapan dia bersaksi tentang Yesus dari dirinya sendiri? Yang tadi Anda saksikan segala perkataan yang diilhami. Itu ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Loh,
Di kisah para rasul seperti itu bunyinya. Segala sesuatu yang dituliskan dalam Alkitab itu sudah diilhami gitu loh. Dan memang tidak ada Pada saat- ucapan seperti itu, nggak ada pada ucapan saat itu. pada saat pengajaran Yesus Kristus sebelum pergi, dia meminta kepada Bapa untuk meminta roh penghibur yang datang. Nah, Saudara, jangan terlalu jauh, jangan terlalu melebar kita. Tadi pemberkatan terhadap Abraham. Sudah selesai pemberkatan kepada Abraham. belum. Gini bang. Karena gini, menurut Bang Juma, pemberkatan Abraham itu dalam agama Islam setiap hari melakukan sholat, melakukan pemberkatan kepada Abraham. Di Iya. kami beda bang. Di kami Tunggu itu dulu. hanya pengajaran. Satu poin Anda sudah kalah. Dari teori dan praktek kami Enggak. sudah menang. Beda bang, abang salah menjelaskan tentang kejadian 12 tadi. Oke, Bahwasanya baik. kita mengajarkan kepada jamaat Kristen, umat Kristen, bahwa setiap orang yang menginginkan mendapatkan berkat dari Tuhan itu seperti contoh Abraham. Sebelum mendapatkan berkat dari Tuhannya, dia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya. Oke. Maka setiap orang yang percaya wajib mengikuti cara Abraham untuk mendapatkan berkat. Bagaimana caranya? Ya mengikuti ajaran dan perintah Tuhan. Ketika perintah Tuhan diikuti, maka kalian akan mendapatkan berkat. Itu. Oke, Anda seakan-akan apa ini? Anda sedang berperang dengan diri Anda sendiri. Anda berperang dengan keadaan agama Anda sekarang. Sekarang ketika Abraham mendapatkan kemudian ilham bahwasanya dia akan menjadi sembahan Abraham, sembahan anak-anaknya secara turun-temurun. Sekarang Anda membuat satu agama yang sembahannya anak orang. Gak ada nyembahan orang. Siapa nyembahan orang? Maria itu punya anak namanya Yesus, dan itu yang kalian ajarkan untuk disembah. Itu salahnya Bang Juma. Yesus itu memiliki dwinatur dari firman dan kedagingannya. Ya, saya nyerah kalau gitu, saya angkat tangan kalau gitu. Karena Anda sudah menyalahi kodrat, Anda menyalahi konsep. Konsep akan apa lagi? menjadi, saudara, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Siapa Tuhan yang dimaksud di situ? Siapa Tuhan yang menjadi sembahan kekal di situ? Siapa yang akan disembah oleh keturunan Nabi Ismail, Nabi Ishak secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal? Elohim. Siapa yang disembah oleh orang Kristen hari ini di gereja? Oh enggak begitu. Kan melalui namanya Bang. Melalui namanya kita sampai. Gugur. Enggak gitu Bang. Enggak gitu Bang. Sabar. Nggak gitu. Saya tidak perlu Nggak gitu, Anda nggak mengakui gitu. apa yang saya sampaikan, saudaraku. Kita nggak perlu sepakat untuk tidak sepakat. Tetapi biarkanlah orang menyaksikan ini. Yang kedua, Nabi Abraham kemudian berkorban hewan, binatang. Secara turun-temurun mereka melakukan pengorbanan binatang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan kemudian dalam Al-Qur'anul Karim, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka berkurbanlah. Apa yang dikurbankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya dan ajarannya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 34, apa yang Allah katakan kepada kami menjadi cerminan bahwa agama kami itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal yazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kami umat Islam mengikuti pola keagamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu berkorban dengan menggunakan binatang, hewan ternak. Bagaimana dengan Kristen? Salah Bang, salah. Salah itu Bang. Jangan Anda menyalahkan. Ini saya berbicara mengenai Islam, saya berbicara mengenai keturunan Nabi Abraham, berbicara mengenai keyakinan kami. Sekarang di mana keturunan Nabi Abraham
melakukan pendekatan kepada Tuhan mereka, berkorban untuk Tuhan mereka dengan mengorbankan manusia. Itu di mana itu? Tadi Anda kalah tauhid, sudah kalah teorinya, kemudian pemberkatan juga Anda sudah kalah. Sekarang terkait dengan kurban. Kurban itu adalah mendekatkan diri. Ketika umat Islam, ketika umat Islam melakukan pendekatan diri kepada Tuhannya dengan berkurban binatang, bangsa Yahudi pun melakukan hal yang sama, dan Nabi Ibrahim menjadi tolak ukur utama, di mana beliau ketika diminta anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan, beliau kemudian dikasih contoh oleh Allah untuk berkurban hewan, binatang. Makanya muncul dalam perintah di dalam satu imamat 1 nomor 2. Dikatakan, katakanlah kepada orang-orang Israel, bila mana mereka hendak mempersembahkan korban, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Di mana Abraham dan keturunannya mengajarkan untuk mendekatkan diri kepada Elohim, mereka harus mempersembahkan, menumbalkan anak manusia sebagai pendamai dosa-dosa mereka. Itu di mana dalilnya? Silakan. Dah. Oke, gini Bang ya, karena Abang nggak mempercayai perjanjian baru, itu memang Abang nggak menemukan keselamatan dari penebusan dosa itu. Nah, karena semuanya sudah digenapi Bang. Dari perjanjian lama itu sudah digenapi. Saudara, di sini jangan bawa doktrin. Tidak boleh bawa doktrin. Kenapa? Karena kita membahas tentang Kejadian 12 nomor 3. Siapa yang memberkati Abraham mendapatkan berkat dari Elohim. Siapa yang mengutuk Abraham, saudara, siapa yang mengutuk Abraham, maka dia akan dikutuk oleh Elohim. Ketika Abraham mengajarkan kepada keturunannya untuk menyembah kepada Elohim sampai ke akar-akarnya, ke seluruh anak keturunannya, orang Kristen muncul dengan mengangkat sebuah keadaan di mana agama mereka justru menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Ini sudah mengutuk ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini merusak kemudian kemuliaan Tuhan yang datang kepada Abraham dan keturunannya. Enggak begitu. Ya, derita Anda. Anda mau mengatakan tidak begitu, silakan. Emang nggak begitu Bang. Sekarang poin yang ketiganya adalah Kejadian 12, mengartikan Kejadian 12. Poin yang ketiga adalah, tolong Anda tunjukkan kepada saya di mana Abraham dan keturunannya mempersembahkan darah manusia untuk kemudian mendekatkan diri kepada Tuhannya. Silakan. Bang, Abang itu harus tahu dulu ya. Gini, perjanjian yang kepada Abraham itu sudah digenapi di perjanjian baru oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia jangan Anda bawa doktrin. Semua kurban. Apa nggak malu gitu? Apa nggak malu bawa doktrin di tengah-tengah kita berdiskusi secara akademik? Kita menginginkan anak manusia itu mendapatkan berkat di tengah-tengah Tuhan, di tengah-tengah alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Di mana Kejadian 12 dikatakan bahwa olehmu seluruh bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat. Bagaimana mungkin kami ingin diberkati Tuhannya Abraham, sementara kami menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Abraham di atas tiang salib. Jadi jangan Anda bawa doktrin itu. Itu doktrin yang tidak akan bisa lolos di meja saya. Tidak bisa lolos itu. Itu doktrin, dan itu santapan siang malam saya, itu doktrin Kristen tuh. Jangan bawa, memalukan itu. Itu memalukan. Dari mana coba? Itu memalukan. Sekarang Anda, saudaraku, sebagai orang yang terpelajar, tolong tunjukkan kepada kami di sini sebagaimana Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34, Imamat 1 nomor 2, Bani Yishmael, Bani Yishak, mereka melakukan pendekatan diri, mengakrabkan diri, mengintimkan diri kepada Tuhan langit dan bumi dengan cara berkurban binatang. Tolong tunjukkan kalau Anda memberkati Abraham, akan mencontoh Nabi Abraham, dan kalian akan mengorbankan kemudian hewan, binatang, ternak, bukan manusia. Silakan. Ya, itulah baiknya Yesus Kristus ya Bang, sama kami ya Bang. Doktrin lagi. Dia yang menjalankan semuanya, dia yang menjalankan semua perjanjian itu dijalankan semua sama Tuhan Yesus. Dia bersunat, dia puasa, dia berkurban hewan, bahkan dia berkurban untuk dirinya sendiri untuk menyelamatkan umat manusia. Doktrin. Kok doktrin pula lah? Ya, ini Anda gugur. Kita masuk ke poin keempat, ketiga.
Gugur Keempat semua menurut Bang Juma. Bingung saya kalau gugur kita semua. poin Apa ini yang terakhir, semua ini yang dikit-dikit terakhir. gugur, dikit-dikit gugur. Ini yang terakhir. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, siapapun yang tidak menyunatkan nonotnya, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ini Nabi Abraham mendapatkan titah yang sifatnya kekal, tidak boleh dirubah. Ini perjanjian kekalku, bahwa semua laki-laki yang ada padamu, yang ada di rumahmu, baik yang kau beli dari orang bangsa asing atau lebih-lebih daripada keturunanmu, wajib hukumnya mengerat kulit khatannya. Itu fakta real, itu dalil. Nah, sekarang kalau Anda melakukan pemberkatan kepada Abraham, apakah di Kristen ini wajib mengikuti sunatnya Abraham alaihissalam? Jawab. Nah, oke. Ini ya Bang ya. Ini Abang mau mengaburkan data di mana Yesus memulai perjanjian baru pada saat perjamuan kudus terakhirnya gitu. Inilah perjanjian baruku. Itu loh. Pada saat meminum anggur dan roti, itulah perjanjian barunya. Itu loh. Kita dibebaskan. Saudara, atau sudah disempurnakan gitu loh, Bang. Saudaraku Arom, saya tidak sedang ingin Anda menghantamkan Nabi Abraham dengan Yesus. Ini secara Kristen. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kalau Anda membawa dalil-dalil dengan mengatasnamakan Yesus, berarti Yesus mengajarkan kalian supaya dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Yang saya minta, tadi sedikit-sedikit Yesus, berarti dengan kata lain, Yesus Anda jadikan tameng, gara-gara Yesus lah kalian dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Oh enggak Bang. Ini lagi-lagi tentang sunat. Ini lagi-lagi tentang kita, sunat. Bang. Kita lagi-lagi tentang dengan perjanjian barunya. Bukan saudara. Tadi di awal ketika saya mengatakan kami sholat dan 24 jam kami memberkati, apa kata saudara? Oh enggak boleh Bang Suma kayak gitu. Itu bukan begitu. Bukan diucapkan tapi diikuti perintah-perintahnya. Sekarang ketika saya menunjukkan data perintah-perintah sunat, perintah tidak ada ilah lain, kurban binatang, apa yang Anda katakan? Yesus sudah menjadi tumbal untuk itu semua Bang Suma. Apa ini saudara Aaron? Apa yang Anda ingin pamerkan di sini? Apa yang Anda ingin berikan edukasi kepada anak bangsa kalau begini? Sekarang dikatakan bunuh siapapun yang tidak bersunat, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nah, sekarang ada tidak di Kristen kewajiban bersunat? Untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham, maka kita kudu harus melakukan apa yang Abraham diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi. Karena kenapa kata Tuhan, olehmu, maksudnya olehmu itu adalah siapapun yang Kok hilang suaranya ya? Iya, karena sinyal kali ya. Ya, teman-teman di tab-tab layar. Oh, ada lagi. Hilang suaranya. Sekarang permasalahannya adalah yang terakhir. Kita nggak terlalu panjang. Adakah perintah di dalam agama Kristen untuk bersunat? Iya, sia-sia dong kematiannya penebusan kita itu. Udah selesai. Artinya bahwa justru kata Paulus, jikalau engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Apa maksudnya tuh? Jikalau engkau mengikuti ajaran Nabi Abraham, maka sia-sialah kematian Yesus, maka Kristus tidak berguna bagimu. Sekarang ketika Paulus mengajarkan mengutuk ajaran Abraham, apa kata Kejadian 12 nomor 3? Aku akan mengutuknya. Siapa
Siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk Bang Juma? Coba Anda baca, Anda baca coba gini Galatia. ya, coba Anda gini, baca coba Galatia. gini, Bang Juma. Anda baca Coba Galatia gini, Bang 3. Juma. Galatia 5 nomor Cuma, 2 Anda baca. Anda baca. Bang Juma, Anda baca. sebentar dulu. Kita ngomongin masalah berkat dulu, Bang Juma. Bang Juma harus tahu. Apalagi seluruh ajaran Abraham Anda bantah. Berkat apa lagi? Apanya yang dibantah? Satu Tuhan semua- Anda bantah. Anda jadikan juga Yesus sebagai Tuhan. Lalu kemudian kurban binatang. Memang Anda gini, jadikan gini, Bang, kemudian gini, Bang. Yesus Gini, Bang. sebagai penebus dosa, Sebentar, bukan binatang. sebentar, Yang sebentar. ketiga sunat. Anda kan katakan jika kau menyunatkan dirimu maka Kristus tidak berguna bagimu. Udah selesai. Mana pemberkatannya? Kembali saya minta. Mana pemberkatan Kristen terhadap Nabi Abraham? Ucapan tidak, praktek agama tidak. Udah selesai. Maka sekiranya, saudaraku Arom, sekiranya Indonesia penuh dengan orang Kristen, maka bumi Indonesia sesuai dengan Kejadian 12 nomor 3 akan dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Nauzubillah summa nauzubillah. Oh enggak begitu, Bang Juma. Dalil. Enggak begitu, enggak Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kalau Indonesia ini dipenuhi oleh orang yang dikutuk oleh Elohim, apakah bangsa kita akan diberkati? Jangan mimpi. Kalau Indonesia penuh dengan pemakan babi, Indonesia penuh dengan manusia berkulub, apakah Tuhannya Abraham mau memberkati Indonesia? Nehi merica ketum berjahe. Tidak mungkin yang ada bangsa kita dikutuk berdasarkan dalil. Kejadian 12 nomor 3. Maaf, ini dalil. Saya tidak menghina. Ini dalil. Dan kita urai itu secara ilmiah. Bang, data itu kita ajarkan bahkan untuk pemberkatan di gereja pun. Di gereja ada pemberkatan. Aduh. Gini, sebentar Bang. Gereja ada pemberkatan. Sebentar dulu, Bang Juma. Oh, Bang Ada Juma. itu, Bang. Tidak Sebentar ada lah. saudaraku. Gereja. Ku jelaskan kata dulu. berkat, Ku jelaskan. kata berkat ajaib Bang. itu ambil dari Al-Quran itu. Enggak ada Bang, pemberkatan di Bang. gereja. Sebentar Bang. Sebentar. Pemberkatan yang dimaksud di Kejadian 12 ayat 3 itu Bang, bukan dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Tapi kita lihat cara Abraham mendapatkan berkat seperti apa. Itu Bang Apa yang kita lagi orang ini? jalankan. Mau kemana saudaraku Mau ini? kemana gimana? Mau lari kemana saudaraku ini? Mau lari gimana? Saudaraku, di Aku tanya dalam dulu sama Bang Al-Quran. Juma. Di Tanya dalam dulu sama Al-Quran. Bang Juma. Gantian lah, aku tanya dulu sama Bang Juma pelan-pelan ya. Silakan. Cara Abraham mendapatkan berkat itu apa Bang? Caranya? Dengan menjalankan perintah Tuhannya. Itu udah pasti. Nah, itu nggak mungkin tidak. Itu sudah sesimpel itu. Kita pun. Sekarang 3 poin perintah Tuhan adakah dilakukan Kristen? Jadi gini, ada kaitannya gini Bang. Kaitannya gini. Ketika Bang Juma bilang orang Islam setiap harinya Saya- mengatakan memberkati Ibrahim setiap harinya, apakah itu perintah Tuhan? Enggak Bang. Perintah Tuhannya bukan seperti itu. Perintah Tuhannya adalah perintah Tuhannya adalah cara mendapatkan berkat seperti apa. Nah, dicontohkanlah oleh Abraham. Cara mendapatkan berkat adalah menjalankan semua perintah-perintah atau keinginan Tuhan. Itu cara mendapatkan berkat untuk kita, gitu loh Bang. Bukan harus memuji-muji Ibrahim terus. Kalau memuji-muji Ibrahim terus, gimana ceritanya? Saudaraku, dan dalam rutinitas agama, bukan hanya berteori, tapi mempraktekkan dalam rutinitas ibadah. Kami bersunat, kami menyembah Tuhannya Abraham, kami berkurban hewan. 3 poin ini kami laksanakan. Dan semua 3 poin ini dibatalkan, dibombardir oleh Kristen. Gak ada satupun dari 3 poin ini yang dilakukan oleh orang Kristen. Sudahlah, kita tamatkan di situ. Sekarang saya minta, saya membuat saya geli tadi.
Ketika Anda mengatakan ada pemberkatan di gereja, ini hampir-hampir saja saya muntah. Andaikan saya tidak baring di atas primet baru yang kubeli tadi, muntah saya di sini. Mana ada di gereja itu pemberkatan? Pemberkatan apa di gereja? Kata berkat aja itu curi dari Al-Quran. Apa pemberkatan di gereja? Siapa yang memberkati? Di gereja siapa yang memberkati orang-orang berkulub ini siapa? Siapa yang memberkati orang-orang yang menyembah makhluk kuburan? Siapa yang memberkati kemudian? Sabar, pemakan babi itu diberkati oleh siapa? Siapa yang memberkati pemakan babi, abangku? Kata berkat itu hanyalah pelampung yang dipakai oleh gereja agar dianggap mereka menjadi agama yang benar. Tidak ada kata berkat di dalam gereja. Di dalam original teks kitab saudara itu nggak ada. Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat. Al-Quran yang punya kata barakah itu, berkat itu. Gereja, kata kalam diambil biar dianggap paten. Apalagi yang diambil oleh gereja? Jumat berkah diambil oleh gereja. Kata berkat diambil oleh gereja. Ini ada lagi nih teman-teman. Saya perhatikan misionaris tuh. Perhatikan misionaris. Karena saya ini adalah penggiat memperhatikan langkah gerakan-gerakan mereka. Kentut mereka aja saya tahu. Suara kentutnya misionari itu saya tahu. Ini teman-teman gencarnya sekarang itu apa? Mereka melakukan doa subuh. Mereka itu lagi punya acara lagi doa subuh lagi. Doa dari Quran, subuh dari Quran. Diambil lagi tuh. Nanti ada lagi tuh doa asar, doa maghrib, doa isya. Mau muntah aku rasanya. Ini sudah gencar-gencar lagi sekarang tuh. Doa subuh. Bilang aja meminta, nggak usah bilang doa. Doa itu bahasa Quran. Meminta di petang hari atau di gelap hari. Oh, pakai subuh pula. Aduh, Kristen. Doa subuh. Besok itu doa asar, doa maghrib, Jumat berkah. Sudah diambil kata Jumatnya, diambil kata berkahnya. Kenapa sih orang Kristen ini, orang yang tidak memberkati Abraham ini, kenapa tidak menggunakan istilah Yunani aja sih? Kenapa harus ikut-ikutan Islam? Kata kalam diambil, ada sekolah kalam. Sekolah Alkitab kalam, Alkitab diambil, kalam diambil. Alamak, berat kali lah kalian ini. Al-Quran mengatakan bahwa wa antum syuhada. Kalian menyaksikan kebenaran itu. Malam ini kita saksikan kebenaran itu. Tapi dihalang-halangi, dibengkokkan kebenaran itu. Seakan-akan apa yang diterangkan Al-Quran. Mereka orang-orang kafir senantiasa menghalang-halangi orang beriman menuju kepada Allah. Tuhannya Nabi Ibrahim. Mereka selalu membengkokkan jalan itu. Padahal mereka menyaksikan jalan lurus itu seperti apa. Di dalam Kejadian 17, nomor 6, nomor 7, perjanjian kekal. Mereka tahu, aku Elohim pencipta langit dan bumi akan menjadi Tuhan sembahan daripada keturunan Abraham, anak-anaknya secara turun-temurun. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Dibengkokkan lagi. Anak tirinya Yusuf juga Tuhan. Perjanjian kekal Tuhan untuk potong kulub. Dirubah lagi, potong hati. Dibengkokkan semuanya. Diajarkan kepada Abraham dan keturunannya termasuk Nabi Ismail untuk mempersembahkan korban hewan, binatang, kambing, domba, sapi, lembu. Dirubah lagi, anak orang jadi manusia jadi korban. Seluruhnya dibengkokkan, padahal Al-Quran mengatakan engkau mengetahui. Tapi ingat kata Al-Quran, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Pencipta langit dan bumi tidak pernah lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Kami hanya memberi peringatan. Tuhan pencipta langit dan bumi menyaksikan. Bagaimana kami meluruskan. Milah Abraham, ajaran Abraham. Kami luruskan. Dibengkokkan. Tuhannya Abraham itu adalah anaknya Maria. Tapi pada saat zaman Abraham belum ada Maria di situ. Jadi belum bertelur. Apa lagi? Bengkokkan aja terus. Wa antum syuhada. Padahal engkau menyaksikan tertulis di Bible.
Perjanjian kekal boleh nggak dibatalin? Nggak boleh bang. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, apalagi tidak kasih cemangi, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Apa? Justru kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak bersunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati neraka jahanam. Tuh, Matius 5 nomor 19 tuh, jelas tuh. Tapi Paulus mengatakan apa? Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus. Maksudnya Yesus Kristus ini yang palsu kah? Karena kalau yang asli justru kalau tidak menyunatkan dirinya tempat neraka. Tapi kalau iblis yang penyesat ngaku Yesus, ya bisa jadi. Maksudnya Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus yang palsu tidak berguna baginya. Itu baru cocok. Karena memang iblis tidak bersunat. Nah, waspadalah kepada planos, kepada penyesat, kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa namanya? Yesus Kristus. Paulus datang tuh. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana maksud lulus? Yang mana lulus? Kalau Yesus Kristus anak Maria, kata dia, barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menyunatkan nonotnya, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Matius 5 nomor 19. Itu jelas tuh. Tapi Paulus mengatakan, kalau kau sunat dirimu toh, kenapa paman? Yesus Kristus tidak berguna bagi kau. Emang Yesus yang mana yang berguna bagi orang-orang yang tidak bersunat? Malah Yesus yang aslinya, nyala daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Padahal sudah bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Yesus asli malah mengusirnya. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Padahal saktinya mau, waktunya hidup, mengusir setan, ngobati orang. Kayak Rasul Lubis. Bati orang di mana-mana bermusik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi Yesus begitu bertemu nanti pada hari terakhir, kata Yesus Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, mengusir dan mujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus yang asli berterus terang kepada mereka penyembah Yesus palsu. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Matius 13:20, dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Jadi Kejadian 12 nomor 3, siapa yang mengutuk Abraham? Sudah kita tahu malam ini, teman-teman. Udah tahu belum? Udah tahu. Dan siapa yang memberkati Nabi Abraham alaihissalam? Alhamdulillah, itu adalah kita dinul Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pengikutnya untuk melakukan pemberkatan itu. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, dan aku perintahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Subhanallah. Nabiku, I love you Nabi Muhammad. Ada juga orang punya rasul, ikutilah Yesus Kristus. Jangan bersunat, makan kok babi, makan kok anjing. Pokoknya jangan kok lagi mau diatur sama Torah. Jangan mau diatur sama Torah. Tidak ada kebenaran dalam Torah itu. Kita sekarang ini adalah orang yang hidup bukan di bawah hukum Torah, tapi di bawah hukum kasih. Yeay! Kata Yesus dalam kitab mana itu? Lukas 16:17. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak dibatalkan. Tidak boleh hilang. Itu kata siapa? Kata Yesus. Apa kata Paulus? Kamu hidup bukan lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah hukum kasih. Kasih siapa? Tuhan hanya mengasihi hambanya yang menjalankan perintahnya. Perintah Tuhan kok dihapus minta dikasih. Kasih sama siapa? Dikasihi sama Tuhan yang keluar dari kubur, namanya Kristus Yesus. Itu mah bukan itu mah bukan kasih, itu mah kasihan.
Masolang. Masalah generasi. Saya kira cukup saudaraku Arom untuk malam ini. Kalau ada yang dari saudara kita yang lain, mungkin ada masukan dari Akhi Billy sebagai praktisi Yudaism, kalau beliau masih monitor, silakan Akhi atau yang lain. Sebentar. Indah Alif, Sebentar Bang Juma. Jadi Agapi, Purani. sebentar. Jadi di kejadian 12 itu nggak ada kata berkat maksudnya. Harusnya nggak ada kata berkat maksudnya. Di Kristen, Anda kan mengatakan tadi berkat di gereja. Loh, melalui dari situ. Apanya dari situ, dari mana? Uang di dalam secara teori aja saudara tidak mempraktikkan, apalagi secara pengajaran, perintah, sunat tidak. Enggak, itu kan di dalam Bible kan, kejadian itu kan di dalam Bible. Kata Bang Juma di Bible itu nggak ada kata berkat. Memang nggak Kejadian itu kata ada. berkat. Memang Kata nggak berkat ada. itu. Lah itu di kitabnya Yahudi, Barak, Lah, berkat itu barak dalam bahasa Ibrani, itu jelas itu. iya. Aku Sudah diterjemahkan ke Indonesia. Ya itu kan kitabnya saudara kita Yahudi, di Kristen Ada maksudnya kok di gereja kok Ada di diberkati. Bible. Kan mengimani perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudaraku, yang diberkati Tuhan itu yang melakukan perintahnya. Bagaimana mau diperintahkan? Mau diberkati? Kalian berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat. Makan babi, makan diharamkan. Dan juga ibadah minggu. Nyembahna orang. Gimana mau diberkati Tuhan? Yang ada cuma dikutuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, saudaraku ini. Dikutuk. Yesus mengatakan dalam Matius 25 nomor 41. Enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya orang terkutuk itu siapa? Yang keluar dari kubur itulah. Siapa lagi? Dan siapa penyembah manusia yang keluar dari kuburan ini? Kata Yesus di Matius 12 nomor 38-40. Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan kepada orang jahat sebuah tanda apapun. Selain anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk orang jahat. Nah sekarang yang memperingati keluar dari kubur itu pada hari Minggu siapa? Kami. Ya orang jahat nih. Ya enggak lah. Enggak dong. Kok begitu sih? Masa Itu tanda Yunus bang. Itu tanda Yunus. Beda bang. Tanda. Angkatan jahat, orang-orang jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada orang-orang jahat. Selain tanda Yunus. Sebab Tanda Yunus Yunus. 3 hari 3 malam di dalam perut Di perut ikan. ikan. Demikian juga anak manusia. Yang keluar dari kubur anak manusia itu anak ayam. Beda lah itu bang. Demikian juga anak manusia akan keluar dari kubur 3 hari 3 malam dari perut bumi. Itu tanda untuk orang-orang jahat. Nah, siapa sekarang yang menjadikan tanda itu sebagai simbol agama? Hah? Kebangkitan anak manusia keluar dari kubur ini dijadikan tanda oleh agama yang mana? Itu tanda jahat loh. Kata paman saya, kamu kalau diajak milih agama, jangan sekali-kali kau memilih agama yang memiliki tanda jahat. Apa tanda jahat? Anak manusia keluar dari liang kubur. Siapa punya simbol agama itu? Bukan simbol bang. Bukan simbol. Lalu apa? Siapa yang selalu memperingati kebangkitan Kristus? Siapa itu? Agama mana itu? Ya faktanya begitu kok. Bingung bangkit kok. Masalah generasi. Teman-teman, kata saudara kita Arom, katanya begitu kok. Pakatanya begitu. Pakatanya begitu. PAKTANY.
G-I-T-U. Perkataannya begitu. Di dalam Ibrani kan udah jelas bahwa dia memang mengalahkan maut, Bang. Kematian itu mengalahkan maut, dan dia diberkati oleh Tuhannya dengan doa-doanya untuk mengalahkan maut, Bang. Kemudian Saudaraku, bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Saudara, Itunya. saya minta Anda jujur. Siapa yang minta mengalahkan kematian? Yang minta mengalahkan kematian? Iblis atau anak keturunan Adam? Siapa yang minta dipanjangkan umurnya untuk supaya menggodai makhluk lain? Siapa yang mengalahkan maut? Loh, kalau meminta dipanjangkan umur itu, Bang, itu kan memang Tuhan itu memang punya apa ya namanya, menginginkan iblis itu tetap hidup sampai Ya iya, nanti dia mengalahkan untuk menggoda maut. manusia. Iblis itu mengalahkan maut. Dia Loh, nggak kena enggak, mati Bang. dia. Tidak pernah iblis itu mati. Iblis tidak Bang, pernah mati. Maut itu dosa, Bang, artinya, Bang. Pindah lagi ke situ. Keburukan itu maut, Pindah Bang. lagi ke situ. Karena upah dosa adalah padahal maut. yang Anda ingin jual Gitu. tadi itu adalah orang yang merangkak keluar dari kubur mengalahkan maut. Sekarang iblis. Sekarang dosa katanya. Saudaraku, iblis itu tidak pernah mengenal maut. Betul, Tidak tapi pernah Yesus mengenal mati. maut. Tapi Yesus mati dulu. Nah, terus dia bangkit lagi. Terus dia Baru bangkit. mengalahkan maut. Nah, Saudara karena sadar untuk- nggak di dalam gini, Bible gini. itu? Saudaraku, Anda sadar nggak dalam Bible itu? Yesus masuk ke kubur ngobok-ngobok penduduk di sana. Betul? Iya, untuk mengalahkan maut, betul. Yang apa pula dia tidak pernah mengalahkan maut. Hidup dia di situ. Hidup dari mana? Ya, untuk mengalahkan maut, Bang. Mas, orang generasi. Jangan dipelintir. Yang mengalahkan maut itu iblis. Bang, Iblis yang mengalahkan maut. Sampai mereka itu tidak mati. Artinya keburukan-keburukan. Kalau Yesus itu diselamatkan dari maut oleh Bapa, karena Bapak menginginkan dia bangkit lagi, Bang. Gitu. Berhasillah dia mengalahkan maut itu, Bang. Doktrin. Sekarang begini, saudaraku Arom. Kita jujur aja deh. Saudara punya dua kitab, satu dari Yahudi, satu dari Romawi. Ketika Anda menggabungkan dua surah ini, dua kitab ini, Anda harus menerima konsekuensinya. Coba Anda lihat. Kita mengarahkan pandangan ke Yesaya 14 nomor 15. Lucifer, Halal bin Zakar, itu dilemparkan ke dunia orang mati. Betul? Terus? Boleh Anda baca? Anda pernah baca dalil itu? Terus? Anda, aku tanya dulu, pernah baca dalil itu? Yesaya 14:15? Ada tertulis di dalam Alkitab itu. Anda pernah Di baca Perjanjian nggak? Lama. Anda pernah baca Belum nggak? baca Anda. tuntas kalau itu. Coba Anda baca Yesaya 14 nomor 15. Kita baca dulu. Silakan. Bacalah, Bang. Satu Apa device yang saya. baca? Lebih masuk kalau adinda saya ini yang baca. Coba Anda baca. Saya satu device ini. Lagi ngerokok lagi di luar. Oke, saya baca ya. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini iblis kan? Ini Lucifer, Halal bin Zakar, bintang 7. Kok bintang 7? Bintang timur. Ya toh? Ini dimasukkan ke alam Bintang kubur. 7 obat itu. Oh, iya. Bintang 7. Kok bintang 7? Ini dimasukkan ke dalam kubur. Iblisnya. Kita lihat apa pernyataan Yesus. Di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata beliau? Sekarang juga dunia dihukum. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Siapa dunia ini? Penguasa dunia ini siapa? Iblis. Sekarang juga penguasa dunia, iblis dilemparkan keluar. Ketika iblis dilemparkan ke alam kubur, lalu kemudian di zaman Yesus dilemparkan keluar, itu dilemparkan keluar dari mana? Dari mall, dari apartemen, dari pasar, atau dari kubur? Ketika iblisnya tadinya dilemparkan ke kubur,
Lalu Yesus mengatakan, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Berarti dilemparkan keluar dari tempat dia dilemparkan ke dalam. Nah sekarang iblisnya mau dilemparkan dari mana? Dari dalam kubur, dari dalam WC, dari dalam ember atau dari mana? Dalam kubur. Ah mantap bah. Asyhadu. Itu kan menceritakan cerita sebelumnya kalau dia bang. Wa antum syuhada, engkau menyaksikan. Tapi kenapa kamu ingin membelokkan kata Quran? Kamu tahu, kamu mengerti, kamu paham, kau baca, kau lihat, kau dengar, kau rasakan. Wa antum syuhada. Tapi kenapa kau membelokkan kata Allah? Kenapa? Pengajarannya itu bang, pengajarannya itu kan menceritakan dari perjanjian lama bang. Iya perjanjian lamanya. Perjanjian lamanya kan mengatakan kematian, belum dia merasakan kematian dan kebangkitan. Itu menceritakan iblis Lucifer itu dibangkitkan dari kubur, terus dilempar keluar dari kubur, bukan Yesus. Kalau Yesus kan mati dan bangkit, beda lagi. Saudaraku, kalau bukan Yesus, kenapa Yesus ketika ditanya, dia mengatakan angkatan jahat ini minta tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat, orang jahat selain anak manusia berada dalam perut tanda Yunus itu 3 malam. Itu cerita bang, menceritakan bang. Kalau dia sebagaimana Yunus 3 hari dalam perut ikan, anak manusia juga 3 hari dalam perut bumi. Itu tanda untuk orang mana? Orang jahat atau orang benar? Jahat tuh. Orang jahat, pintar. Makanya Yesus mengutip dalil itu. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam. Anak manusia itu juga 3 hari 3 malam. Keluar dari kubur. Nah yang masuk ke kubur adalah iblis. Sementara yang disalib adalah penerima suap. Pengkhianat, orang jahat. Di mana? Siapa yang nerima suap? Siapa? Yesus rupanya nerima suap. Kan enggaknya. Yudas dong. Yudas mati gantung diri bang. Karena nerima suap. Iya setelah kematian Yesus. Matinya kan setelah kematian Yesus. Matinya setelah kematian Yesus. Ya itu 2 cerita yang digabung. Oh kan, gak mau nerima lagi data kan? Saudaraku Arom, kitab Anda itu ditulis bukan pada saat kejadian loh. Itu tulisan. Betul. Iya, makanya itu adalah cerita-cerita yang digabung menjadi satu. Tapi cerita itu berdasarkan murid-muridnya. Murid yang mana pula? Nah, kan berdasarkan cerita dari ingatan mereka. Cerita orang-orang. Cerita orang-orang yang bukan muridnya lebih punya valid, cerita. Bang. Saudaraku, kalau murid Yesus itu sudah menerima semua firman dari Yesus, sedangkan cerita penyaliban itu bukan firman. Itu kisah yang diceritakan oleh orang-orang sebagai penulis, bukan firman Tuhan itu. Berarti ada kan kisah itu berarti. Al-Quran pun mengatakan. Itu. Al-Quran pun mengatakan ada. Tapi orang yang disalib itu adalah orang yang bukan Nabi Isa. Ketika Bang Juma bilang yang disalibkan itu pemakan uang suap, kapan Yesus nerima uang suap? Ya berarti bukan dia yang disalib. Makanya itulah bedanya. Kita mengetahui itu bahwa penyaliban itu adalah untuk penebusan dosa kita. Ya. Itu semakin kita terima. Ilmunya semakin menurun. Sebegitu. Ilmu makin menurun. Enggak gini loh. Enggak ada faktanya. Enggak ada faktanya bahwa Yudas itu disalibkan, Bang. Ada fakta. Mau saya kasih faktanya? Enggak ada tertulis liter like kok.
Mau saya tunjukkan? Apa? Mau saya Dari tunjukkan? perjanjian lama maksudnya orang yang menerima suap keluaran itu. Bukan Dari dari ulangan, perjanjian. dari keluaran. Kita ambil dari perjanjian baru. Ya coba. Ah, Kristus di situ tidak disebut Yesus. Oke? Betul? Ya, tunggu. Banyak Kristus palsu, Bang. Masalah generasi. Oh mama ingat saudaraku, Paulus menulis suratnya di kisaran tahun 52 ke atas. Sedangkan Yesus mengucapkan perkataan di Bukit Zaitun itu di tahun antara 30 sampai tahun 33. Ada selisih puluhan tahun. Ketika Yesus mengatakan, waspadalah sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Itu diucapkan antara tahun 30 sampai tahun 33. Nah, Paulus di tahun 52 apa yang dikatakan di surah Galatia? Kristus telah menembus kita. Dengan Kan jalan itu dijelaskan Kristus dengan siapa? jalan menjadi kutuk. Karena Kristus kita Yesus. Enggak. Yesus itu, Bang. Untuk kita ketahui itu Kristus Yesus atau Kristus bukan. Kita ketahui setelah tanda koma. Apa kata tanda komanya? Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, berdasarkan yang tertulis, yang tergantung itu orang yang dikutuk Elohim atau tidak dikutuk oleh Elohim? Jawab. Bukan manusianya, Bang. Di situ. Bukan manusianya. Ilmunya semakin merosot ini. Hei, semakin hari semakin merosot ilmunya, gimana dong? Sebab ada tertulis. Sebentar. Sebab ada tertulis. Berarti kalau tertulis adalah orang pelaku dosa besar. Sekarang yang melakukan dosa besar itu siapa? Yudas atau Yesus? Yudas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi dia matinya gantung diri, Bang. Itu cerita yang muncul belakangan. Cerita lagi. Orang tertulis begitu. Ya Allah ya Karim. Gimana sih? Allah ya Karim. Saudaraku, apa kata Quran? Apa kata Quran? Wa ma qatalu wa ma salbu walakin syubbiha lahum. Ada dua kelompok, saudaraku. Kelompok yang ingin menyalib Nabi Isa alaihissalam diberi keadaan seakan-akan mereka menyalib Nabi Isa alaihissalam. Kelompok di luar kelompok ini, mereka menemukan kemudian adanya orang yang mati bunuh diri. Tapi ingat, di dalam kitab saudara, Matius berapa itu teman-teman? Matius 26 nomor 5 ya? Dinda Alif, ingatkan saya. Mati pada saat itu hanya mati dengan cara disalibkan atau disulap.